Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal kasih kamu teka-teki logika yang paling susah guys. Kali ini aku bakal kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling bikin mikir. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak kalian ya guys. Oh iya, sebelum masuk ke teka-tekinya, aku mau kasih tahu jawaban teka-teki yang kemarin nih. Jadi anak duyungnya ada di sebelah sini guys, karena dia memiliki sisik seperti ikan dan kaki dia mirip seperti buntut ikan. Kalian udah siap belum? Kalau udah, langsung kita mulai aja yuk. Teka-teki pertama. Andi merupakan seorang petenis meja yang cukup terkenal dan sering memenangkan pertandingan. Pada Selasa malam, ia sedang melakukan latihan bersama pelatihnya untuk mengikuti pertandingan. Saat asik latihan, tiba-tiba bola itu jatuh dan masuk ke dalam lubang guys. Lubang itu memiliki kedalaman sekitar 10 inci. Andi harus segera mengambilnya agar bisa melanjutkan latihan tuh. Nah, di tempat latihan Andi cuma terdapat tali sepatu, bat raket, dan 1 botol air minum yang terisi full. Menurut kalian, benda apakah yang bisa memberikan pertolongan kepada Andi? Aku bakal kasih kalian waktu 10 detik buat jawab ya. Gimana? Udah nemu jawabannya guys? Jadi jawabannya Andi harus mengambil botol yang berisi air. Lalu tuangkan air itu ke dalam lubang agar bolanya naik ke permukaan dan mudah diambil guys. Wah, kalian ada yang sama jawabannya dengan aku nggak nih? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya guys. Buat yang masih salah, semangat ya. Ini baru teka-teki yang pertama kok. Yuk lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada hari Rabu ditemukan seorang detektif telah meninggal di dalam kantornya guys. Polisi pun curiga beberapa tersangka yang dicurigai atas insiden ini, yaitu Yeni, Jaka, Jason, dan Rico. Yeni berkata, aku nggak tahu apa-apa tentang pembunuhan itu karena aku sedang sibuk mengerjakan deadline-ku. Jaka berkata, dia memang terlihat sedih tadi pagi dan aku coba menyayanginya dan dia tak mau menjawab. Jason berkata, aku saat itu ingin minta tanda tangannya dan ketika aku ingin masuk, dia sudah tewas. Rico berkata, aku sama sekali belum melihat dia dan gak tahu kalau dia dibunuh. Karena merasa masih kurang bukti, akhirnya polisi masuk ke dalam ruangan si detektif dan melihat ada sesuatu yang janggal dari kalendernya. Di kalender itu ada gambar lingkaran dan gambar itu seperti masih baru digambarkan. Dari barang bukti ini, apakah kalian tahu siapa yang telah membunuh detektif itu? Aku bakal beri kamu waktu 10 detik dari sekarang. Udah ketemu jawabannya? Jadi jawabannya adalah Jason ya guys. Karena apabila kalian artikan angka tersebut menjadi nama bulan dan mengambil huruf depannya, kita akan menemukan nama Jason di sana. Selamat buat kalian yang berhasil jawab teka-teki ini ya. Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar. Capcus ke teka-teki selanjutnya ya guys. Teka-teki ketiga. Rizka merupakan wanita yang jahat karena suka sekali membunuh semua pacarnya guys. Dia punya banyak cara baru untuk melakukan hal tersebut. Nah, kali ini Daus ingin sekali bertemu dengan Rizka. Daus adalah seorang dokter mata terkenal di Jakarta. Dia meminta Rizka untuk bertemunya dan makan malam bersama tuh.
Saat makan malam, Daus sangat gugup dan meminta izin ke toilet setiap menit. Setelah dari kamar toilet, dia selalu memberikan tetes mata agar menyegarkan matanya. Makan malam pun berjalan lancar dan aman nih guys. Pada keesokan paginya, Daus ditemukan tewas di rumahnya tuh. Polisi pun memeriksa barang-barang Daus yang semalam dia bawa untuk makan malam. Dan dia mencurigai kalau Rizka yang telah membunuhnya. Menurut kalian gimana cara membunuh Daus ya guys? Aku hitung mundur 10 detik dari sekarang. Udah nemu gimana cara bunuhnya guys? Jadi caranya Rizka menambahkan racun di dalam obat tetes mata yang dibawa Daus pada saat dia ke kamar mandi ya. Hayo kalian menjawab apa nih? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya guys. Semangat buat kalian yang masih salah ya. Yuk lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Ada perampokan sebuah bank tadi malam guys. Direktur bank gak mau kasus ini disiarkan di berita. Jadi dia belum mengatakan detail kepada media. Polisi memiliki 3 tersangka yang sebelumnya dituduh melakukan perampokan serupa guys. Polisi pun bertanya kepada mereka, Bank ABC dirampok malam ini. Apa yang kamu lakukan saat itu? Joko berkata, saya dan istri saya tidur jam 11 malam pak, dan saya nggak tahu kalau ada perampokan. Reno berkata, aku bermain Mobile Legends dengan temanku antara jam 1 dan 2 pagi. Farhan berkata, aku menghabiskan sepanjang malam di rumah sakit dengan ayahku pak, dan aku nggak mendengar perampokan sama sekali. Dari alasan mereka, menurut kalian siapa nih guys yang melakukan perampokan itu? Aku bakal kasih kamu waktu 10 detik untuk mencari tahu ya. Jadi pelakunya adalah Reno ya guys. Karena polisi sama sekali nggak memberitahu jam berapa kejadian itu terjadi dan media pun nggak ada yang memberitakan kejadian itu. Lalu bagaimana dia bisa tahu waktu yang tepat dari perampokannya? Hayo, siapa nih yang jawabannya sama kayak aku? Coba dong absen di kolom komentar. Yuk kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Teka-teki kelima. Pada Minggu pagi, seorang miliarder wanita dibunuh di rumahnya tuh. Polisi datang dan menanyai beberapa tersangka yang berada di dalam rumah miliarder tersebut. Polisi berkata, apa yang kalian lakukan saat kejadian? Suaminya bilang, aku sedang berada di kamar mandi dan gak mendengar adanya pembunuhan. Tukang kebun berkata, pada saat kejadian aku sedang motong rumput di halaman rumah pak. Supir berkata, aku sedang membersihkan kolam renang saat kejadian pembunuhan itu pak. Jadi mana mungkin aku yang melakukannya. Tukang masak berkata, aku nggak tahu apa-apa soal pembunuhannya. Saat kejadian aku sedang masak untuk makan siang. Setelah kalian mendengarkan alasan mereka semua, kira-kira siapa pembunuh miliarder wanita tersebut ya guys? Aku beri waktu 10 detik untuk kalian jawab. Jawabannya gampang banget loh. Jadi jawabannya si supir tuh, karena membersihkan kolam bukan tanggung jawabnya ya. Ngapain dia harus membersihkan kolam renang? Kan ada pembantu rumah tangga. Hayo, kalian ada yang terkecoh dengan alasan si supir gak nih? Coba kasih tahu aku jawaban kalian di kolom komentar ya. Teka-teki keenam. Pada teka-teki terakhir ini terdapat 2 orang yang sedang mencuci tangan yang dimana salah satunya bakal terkena virus guys.
Coba kalian perhatikan setiap clue dari gambarnya agar kalian dapat menjawab teka-teki ini dengan mudah ya. Aku hitung mundur 10 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu? Kalau udah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya guys. Itu dia teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaannya dan jawabannya benar semua? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian juga ya. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out.